Senang kalau mu'anibu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Alladzina, apa itu isim mausul? Apa jurumiannya? Apa kaidahnya? Segat yukimuna dan majid an-nau'u warna keberapa? Warna ke-1 bab 1. Bagaimana nasibnya? Dikias yukimu yukimani apa itu fi'il mudhari'? Yaqbalul hala. Bagaimana jurumiyahnya? Qaidahnya fi'il mudhari' ini sedang dalam keadaan apa ini? Sedang apa? Yukimuna itu. Kenapa rofa? Tajarrud. Bagaimana jurumiyahnya? Mudhari' rofa. Qaidahnya alamat rofanya dengan kenapa dengan nun? Kenapa awalul khamsah? Nun menjadi alamat rofa bagi af'alul menurut jurumiyahnya kaidahnya
yaf'alani yaf'alani yaf'aluna yaf'alina. Mana failnya? Tatir baris. Tasil munfasil. Mana? Apa itu fa'il? Kaidahnya. Oh isim domir. Apa isim domir? Kaidahnya Ropa namanya nama mabni dhamir mabni menyerupai kaidahnya mabni apa ini? Ropa kaidahnya Innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang yang beriman al-kamiluna yang sempurna al-imanu keimanannya alladzina adalah orang-orang idza dzukira apabila disebut Allahu nama Allah wa'iduhu ancaman Allah wajilat maka bergetar hopat merasa takut qulubuhum hati-hati mereka wa idza tuliyat apabila dibacakan alaihim kepada orang-orang beriman ayatuhu ayat-ayat Allah zadathum maka menambah ayat-ayat itu kepada mereka imanan terhadap keimanannya tasdikon terhadap membenarkan kepada keimanan membenarkan kepada Allah wa ala rabbihim dan kepada Tuhan mereka wa ala rabbihim dan kepada Tuhan mereka yatawakkaluna mereka bertawakal bihi kepada rabbihim kepada Tuhan mereka yasikuna mereka percaya kepada Tuhannya la bi ghairihi tidak kepada selain Tuhannya alladzina yaitu orang-orang yuqimuna mereka mendirikan as-sholata mendirikan salat apa maksud mendirikan ya'tuna mereka melaksanakan biha terhadap salat bihuquqiha dengan hak-hak salat syarat sah rukun dilaksanakan
Wa mimma, dan dari sebagian razaqnahum, yang telah kami rezekikan kepada mereka. Wa mimma, dari sebagian razaqnahum, yang telah kami rezekikan kepada mereka. A'tainahum, telah kami berikan kepada mereka. Yunfikuna, menafkahkan. Mereka menafkahkan. Yunfikuna, mereka menafkahkan. Fi ta'atillahi, di jalan Allah. Fi ta'atillahi, dalam taat kepada Allah. Ulaika, mereka adalah, mereka itulah al-mausufuna, orang-orang yang disifati bima, dengan sesuatu dzukira yang telah disebutkan. Ulaika, mereka itulah al-mausufuna, orang-orang yang disifati bima, dengan sesuatu dzukira yang telah disebutkan. Sesuatu itu hum, mereka itu adalah al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Haqqan, dengan sebenar-benarnya. Sidqon, dengan sebenar-benarnya. Bila syakin, tidak ada keraguan lagi. Lahum, bagi mereka, darajatun, mendapat derajat-derajat tinggi. Manajilu, tempat-tempat yang mulia, fil jannati, di surga. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa magfiratun, dan mendapat ampunan. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia, pemberian yang mulia, fil jannati, di surga. Jadi di sini disebutkan tentang sifat-sifat orang mukmin yang sesungguhnya, orang mukmin yang sempurna keimanannya. Ada 5 ciri, ciri orang-orang yang beriman, yang keimanannya benar-benar, orang mukmin yang sesungguhnya. Apa saja? Pertama, alladzina idza dzukirallahu, orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Jadi ciri orang yang mukmin yang sungguh-sungguh keimanannya, apabila mendengar nama Allah maka bergetar hatinya. Tafsirannya menyebutkan wa'iduhu, apabila disebutkan ancaman-ancaman Allah, hukuman-hukuman Allah. Orang yang melakukan pelanggaran ini maka ini hukumannya. Orang yang melakukan pelanggaran ini, yang tidak sholat, yang tidak saum, yang tidak zakat, dan seterusnya. Wajilat, khofat qulubuhum, mereka merasa takut terhadap murka Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, yang kedua, apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum, maka ayat-ayat itu menambah kepada mereka imanan, atas keimanan mereka, tasdikon, dalam membenarkan kepercayaan kepada Allah, membenarkan rukun iman yang 6. Yang kedua, ciri orang yang mukmin sungguh-sungguh keimanannya adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka semakin bertambah keimanannya. Ayat ini juga disebutkan oleh ulama-ulama tafsir menggambarkan bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika kita sedang beribadah, senang ke masjid, senang beribadah, senang membaca Quran, senang berzikir, senang bersolawat, berarti orang itu sedang meningkat keimanannya. Tetapi ketika dia sedang malas beribadah, malas ke masjid, malas membaca Quran, malas berzikir, berarti dia sedang turun keimanannya. Nah, salah satu yang akan menambah keimanan apabila dia mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang mukmin yang sesungguhnya keimanannya adalah yang sungguh-sungguh keimanannya yang selalu bertawakal kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihi, kepada Tuhan mereka, yasikuna la bighairihi, mempercayainya kepada Allah, kepada Tuhan mereka, bukan kepada yang lainnya. Jadi yang ketiga, ciri orang beriman yang sungguh-sungguh keimanannya ketika hatinya selalu berserah diri kepada Allah, mempercayakan urusannya kepada Allah. Namanya tawakal.
Tetapi urusan tawakal adalah urusan hati, bukan urusan fisik, bukan urusan badan. Tawakal bukan berarti diam di rumah, bukan begitu. Tawakal itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah, tetapi dengan hati, bukan dengan fisik. Dan tawakal harus disertai dengan usaha, sebagaimana hadis riwayat Imam Turmudi, ikilha wa tawakkal. Ikat dulu untanya baru tawakal. Membawa unta, dibiarkan di halaman, lari untanya. Kenapa? Itu unta dibiarkan. Ya tawakal saja kepada Allah. Itu bukan tawakal. Ikat dulu untanya baru bertawakal kepada Allah. Tutup dulu pintunya baru tawakal kepada Allah. Pintu dibiarkan terbuka, maling masuk, bukan tawakal itu. Jadi tawakal itu harus didahului dengan usaha yang sungguh-sungguh. Yang keempat, ciri orang yang kuat, yang sungguh-sungguh keimanannya, alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Apa maksudnya mendirikan sholat? Mendirikan sholat artinya melaksanakan sholat dan memperhatikan hak-hak sholat. Sholat harus dilaksanakan pada waktunya, sholat harus memperhatikan syarat-syarat sholat, sholat harus melaksanakan rukun-rukun sholat, sholat harus menjauhi hal-hal yang membatalkan terhadap sholat, sholat harus laksanakan semua sunat-sunat sholat dan jauhi apa yang dimakruhkan di dalam sholat. Itu orang-orang yang mendirikan sholat. Ya'tuna biha bihuquqiha, mereka melaksanakan sholat dengan hak-hak sholat. Yang selanjutnya, yang kelima, ciri orang yang beriman dengan sungguh-sungguh imannya, yang imannya sempurna, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan hartanya. Nah, jadi ciri yang beriman yang sungguh-sungguh keimanannya, yang kelima adalah menginfakkan harta yang dititipkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah. A'tainahum, yang aku berikan kepada mereka, kata Allah. Yaitu infak itu fi taatillah, mengeluarkan harta dalam jalan taat kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi selalu diantaranya mengeluarkan infak. Sebagian ulama menyebutkan maksudnya adalah zakat. Ulaika, mereka itu al-mausufuna bima dzukira, yang telah disifati dengan sifat-sifat yang telah disebutkan. Hum, mereka adalah al-mu'minuna haqqa, orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Sidqa, orang-orang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Bila syakin, tidak ragu lagi. Orang iman yang memiliki sifat-sifat yang lima itulah orang-orang mukmin yang sesungguhnya, yang sempurna keimanannya, yang sesungguhnya imannya, orang mukmin yang sebenarnya, iman orang mukmin yang sesungguhnya. Lahum, apabila mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, lahum, bagi mereka darajatun, mendapat derajat-derajat yang tinggi, manajilu, tempat-tempat yang mulia, fil jannati, di surga, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa magfiratun, dan mendapat ampunan, wa rizqun karim, dan mendapat rezeki yang mulia, fil jannati, di surga. Orang-orang yang memiliki sifat yang lima itu, maka mereka akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, akan mendapat ampunan Allah. Yang ketiga, akan mendapat rezeki yang mulia nanti di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.